Tuhan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Gideon Tampilang, Eliezer Poluan, Sali Tampilang, dan Rio Fandi Losung. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang zaman patristik, jenis-jenis liturgi, dan ciri-ciri khas setiap jenis ibadah. Di sini kita akan melihat zaman patristik. Apa itu zaman patristik? Jadi, zaman patristik ini merupakan sebuah zaman yang berlangsung setelah zaman Perjanjian Baru sampai pada abad yang ke-8. Ada juga beberapa yang mengatakan bahwa zaman ini masih berlangsung sampai zaman Thomas Aquinas. Nah, istilah patristik ini pertama kali digunakan oleh bapak-bapak gereja setelah zaman para rasul hingga abad yang ke-8. Di sini kita akan melihat ada beberapa tokoh-tokoh atau ada beberapa bapak-bapak gereja yang terkenal di zaman patristik. Yang pertama, Justinus Martir. Justinus Martir ini dia lahir sekitar tahun 100 Masehi di Flavia, Neapolis, sekarang Nablus di Samaria. Ia adalah seorang apologetika Kristen dan dipandang sebagai penafsir terpenting teori logos pada abad ke-2. Ia wafat sebagai martir bersama dengan sejumlah muridnya dan dipandang sebagai seorang santo atau orang kudus oleh Gereja Katolik, Komuni Anglikan, Gereja Ortodoks Timur, dan Gereja Ortodoks Oriental. Kemudian ada Athanasius. Dia lahir sekitar 296 sampai 298 di Alexandria, Mesir. Kemudian dia meninggal tanggal 2 Mei 373 sekitar umur 75 sampai 79 tahun di Alexandria. Kemudian ia menjabat sebagai uskup selama 45 tahun. Nah, yang berikut di sini ada Clement dari Alexandria. Clement dari Alexandria dilahirkan pertengahan abad kedua di Athena. Clement dari Alexandria ini adalah seorang bapak gereja dari gereja timur pada periode gereja purba. Clement terkenal dalam sejarah gereja karena keberaniannya dan kegigihannya untuk memperdamaikan iman Kristen dan filsafat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Gregorius dari Nyasa adalah seorang bapak gereja yang berasal dari Kapadokia. Gregorius Nyasa adalah adik dari Basilius Agung. Ia dilahirkan di Caesarea pada tahun 335 atau 335. Septimus Florens Tertullianus atau Tertullianus adalah seorang pemimpin gereja dan penghasilan banyak tulisan selama masa awal Kekristenan. Ia lahir dan hidup dan meninggal di Kartago, sekarang disebut Tunisia. Origenes dari Alexandria adalah cendekia, zahid, dan teolog gereja perdana lahir pada mula-mula berkiprah di Alexandria. Lahir sekitar tahun 1804 di Alexandria, Mesir. Meninggal sekitar tahun 253 Masehi di Lebanon. Irenaeus atau Irenaeus adalah seorang Kristen mula-mula yang dikenal menjabat sebagai uskup di Lugdon atau Galalia. Sekarang tempat itu dinamakan Lyons. Ia dihormati sebagai salah satu bapak gereja perdana dan pakar apologet Kristen mula-mula. Tascius Caecilius Cyprianus atau orang yang sering dikenal dengan nama Cyprianus. Sang uskup martir adalah seorang uskup yang lahir pada pertengahan abad ketiga, lahir di keluarga kafir golongan atas sekitar 200. Yang berikutnya itu Basilius dari Caesarea yang dijuluki Santos Basilius Agung dalam gereja Katolik, adalah seorang teolog bapak gereja sekaligus pujangga gereja pada abad keempat. Agustinus dari Hippo 13 November 354 sampai 28 Agustus 430 ia lahir. Juga dikenal sebagai Santos Augustinus atau Saint Augustine
dan Saint Augustine dalam bahasa Inggris. Ia adalah seorang filsuf dan teolog Kristen awal yang tulisnya memperawat perkembangan kekristenan Barat dan filsafat Barat. Sirius atau Kyrillos dari Alexandria adalah seorang Kristen pada abad keempat yang menjabat sebagai uskup di Alexandria, Mesir mulai tahun 412 Masehi. Pius adalah seorang beriwan astik dan pembaruan yang menolak doktrin tentang dosa turun dari Adam dan dinyatakan sebagai penyesat oleh gereja. Ia berpendidikan tinggi, filsuf dalam bahasa Yunani dan bahasa Latin, dan banyak mempelajari teologi. Oke, baik, kita masuk pada hal yang berikutnya. Di sini ada patristik, juga dikenal dengan ibadat tahunan yang dirayakan oleh gereja pada zaman patristik, yaitu yang pertama adalah Paskah, yang kedua adalah Pantekosta, dan yang ketiga yaitu adalah Pondok Daun. Kita akan melihat arti-arti dari Paskah, Pantekosta, dan Pondok Daun. Yang pertama di sini Paskah. Hari Paskah adalah salah satu perayaan penting dalam agama Kristen. Dalam hari ini memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan kematian dan dosa. Yang selanjutnya ini ada Pantekosta. Gereja Kristen merayakan hari Pantekosta untuk memperingati turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Yesus di Yerusalem. Yang selanjutnya yaitu Pondok Daun. Dalam konsep ini sebagai festival panen, perayaan ini menandakan berakhirnya musim panen. Kita akan melihat berikut ini adalah beberapa jenis liturgi. Yang pertama yaitu liturgi harian. Liturgi harian ini dilakukan setiap hari atau seperti matin sebelum fajar dia melakukannya, dan juga laudes pada hari fajar dan prima pada jam yang pertama. Yang selanjutnya yaitu adalah liturgi mingguan. Liturgi mingguan ini adalah yang dilakukan setiap hari Minggu pada pagi dan malam. Yang selanjutnya yaitu liturgi tahunan, yaitu liturgi yang dirayakan setiap tahun seperti Advent, Natal, masa biasa, masa berpaskah, dan masa sengsara. Paskah, masa biasa, dan itu masa sesudah Pantekosta dan masa kerajaan. Dan Maria diangkat ke surga. Ya, jadi berikut kita akan melihat ciri khas setiap jenis ibadah. Di sini kita boleh melihat bahwa ciri khas setiap jenis ibadah di dalam mata kuliah liturgi dan ibadah yang sudah kami pelajari selama kurang lebih 1 semester. Di situ terdapat beberapa jenis liturgi dan ibadah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Ekaristi. Kedua, liturgi pentabisan. Ketiga, ibadah doa setengah malam. Keempat, ibadah agapes. Kelima, bacaan dan tafsiran Alkitab. Dan ini perlu dicatat dan perlu diketahui oleh kita semua bahwa ciri-ciri tadi, 5 ciri-ciri tadi itu dapat bervariasi tergantung pada tradisi gereja atau denominasi yang menerapkan ibadah di zaman patristik tersebut. Jadi, secara keseluruhan, zaman patristik ini adalah zaman periode yang sangat penting dalam sejarah gereja Kristen, di mana teologi dan praktik gereja mulai terbentuk dengan lebih jelas. Argumen-argumen teologis dan pemikiran para bapak gereja pada masa itu telah memberikan sebuah fondasi bagi keyakinan dan praktik gereja yang masih kita teruskan sampai saat ini. Demikian video dari tugas kelompok kami mata kuliah liturgi dan ibadah. Semoga dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.